Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman, para pencari kebenaran. Pernahkah terlintas dalam benak Anda, di tengah hiruk-pikuk dunia ini, sebuah pertanyaan yang paling mendasar, apakah kita benar-benar hidup di akhir zaman? Mungkin Anda melihat berita, mendengar cerita, atau merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan, seolah ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Saya di sini hari ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan untuk membuka mata hati kita bersama. Hari ini, kita akan mengungkap kebenaran yang mungkin selama ini hanya Anda dengar samar-samar, sebuah realitas yang semakin hari semakin nyata, sebuah peringatan yang langsung datang dari kekasih kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa tanda-tanda kiamat sudah jelas. Inilah peringatan terakhir dari Rasulullah, tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya sampaikan bukan sekadar teori, melainkan sebuah peta jalan untuk memahami masa depan kita, sebuah kunci untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang tak terhindarkan. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini dalam sebuah pemahaman yang mendalam. Saudaraku, saya bukan sekadar seorang penceramah atau penyampai informasi. Bertahun-tahun lamanya saya telah menyelami lautan ilmu, menelaah ribuan naskah kuno, menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran dan meneliti setiap hadis Rasulullah yang syahih, khususnya yang berkaitan dengan akhir zaman. Saya telah melihat, mendengar, dan merasakan kegelisahan yang sama seperti yang mungkin Anda rasakan. Saya telah berinteraksi dengan banyak orang, dari berbagai lapisan masyarakat, dari para ulama terkemuka hingga masyarakat awam, yang semuanya mencari jawaban atas pertanyaan besar ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia ini? Dan dari semua penelitian itu, dari semua perenungan mendalam itu, saya dapat menjamin kepada Anda bahwa apa yang akan kita bahas hari ini adalah kebenaran yang kokoh, berlandaskan dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sekadar interpretasi pribadi, melainkan penyingkapan dari nubuat-nubuat agung yang telah disampaikan lebih dari 1400 tahun yang lalu, yang kini mulai terwujud di depan mata kita. Saya berjanji kepada Anda, setelah sesi ini, pandangan Anda tentang dunia, tentang masa depan, dan tentang peran Anda di dalamnya, akan berubah secara fundamental. Anda akan memahami mengapa setiap peristiwa yang terjadi saat ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari desain ilahi yang lebih besar. Mungkin saat ini Anda merasa cemas, gelisah, atau bahkan takut akan masa depan. Anda melihat kekacauan di mana-mana, peperangan, wabah, bencana alam yang kian sering, nilai-nilai moral yang terkikis, dan hubungan antar manusia yang semakin rapuh. Anda bertanya-tanya, apakah ini normal? Ataukah ada makna yang lebih dalam di balik semua ini? Anda tidak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia merasakan kegelisahan yang sama. Hati kecil kita memberontak, seolah ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita mencari kedamaian, tetapi yang kita temukan hanyalah kegaduhan. Kita merindukan stabilitas, tetapi yang datang justru ketidakpastian. Ada bisikan di dalam diri kita yang mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah dinubuatkan. Rasa khawatir akan anak cucu, akan kelanjutan agama ini, dan akan keselamatan jiwa kita di akhirat, menghantui banyak di antara kita. Mungkin Anda merasa iman Anda goyah, rezeki terasa serat, atau masalah datang silih berganti seolah tak ada habisnya. Dan Anda bertanya-tanya, apakah ini juga bagian dari tanda-tanda itu? Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita sudah siap menghadapi akhir zaman? Inilah kegelisahan yang akan kita sentuh dan jawab bersama, bukan dengan menakut-nakuti, tetapi dengan memberikan pemahaman dan solusi yang menenangkan jiwa. Kita akan menyingkap rahasia mengapa Al-Quran dan hadis begitu sering berbicara tentang hari akhir, dan apa relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati saya, kisah seorang sahabat lama, sebut saja Pak Budi. Pak Budi adalah seorang pengusaha sukses, sibuk dengan dunianya, jarang sekali melirik isu-isu agama apalagi tentang akhir zaman. Ia skeptis, menganggap semua itu hanya cerita usang. Namun, suatu ketika, ia mengalami kebangkrutan hebat. Bisnisnya hancur, hutang menumpuk, dan keluarganya berantakan. Di titik terendah hidupnya,
Ia mulai merenung. Ia mulai membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan tanpa sengaja menemukan beberapa hadis tentang tanda-tanda akhir zaman. Awalnya ia hanya sekadar ingin melarikan diri dari kenyataan. Namun semakin ia menyelami, semakin ia terkejut. Ia mulai melihat kesamaan antara apa yang dijelaskan dalam hadis dengan apa yang sedang terjadi di sekelilingnya, dan bahkan dalam hidupnya sendiri. Misalnya, hadis tentang banyaknya penipuan, hilangnya amanah, tersebarnya riba, dan fitnah dunia yang begitu dahsyat. Pak Budi merasakan sebuah klik di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa kekacauan dalam hidupnya bukan hanya sekadar nasib buruk, tetapi juga cerminan dari kondisi umum dunia yang sedang bergerak menuju akhir zamannya. Pemahaman ini tidak membuatnya takut, justru memberinya ketenangan dan tujuan baru. Ia mulai bangkit, fokus memperbaiki hubungannya dengan Allah, berpegang teguh pada ajaran agama, dan mempersiapkan diri, bukan hanya untuk dunia ini, tapi juga untuk akhirat. Kisah Pak Budi adalah bukti nyata bahwa pemahaman tentang tanda-tanda kiamat sudah jelas. Inilah peringatan terakhir dari Rasulullah, bukanlah untuk menakutkan, melainkan untuk membangkitkan, untuk memberikan arah di tengah badai, dan untuk menguatkan iman di saat-saat paling genting. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebenaran yang tersembunyi dapat mengubah hidup seseorang dari keputusasaan menjadi harapan. Mungkin Anda sekarang bertanya dalam hati, apakah saya juga merasakan hal yang sama seperti Pak Budi? Ya, saudaraku. Ini bukan hanya tentang Pak Budi, ini tentang kita semua. Jika Anda pernah merasa terasing di tengah keramaian, jika Anda merasakan ada kekosongan meskipun memiliki segalanya, jika Anda melihat nilai-nilai luhur yang dulu dijunjung tinggi kini diremehkan, maka Anda tidak sendiri. Anda sedang merasakan denyut nadi akhir zaman. Ini adalah panggilan jiwa yang paling murni, sebuah bisikan ilahi yang ingin Anda sadari. Kita semua, pada hakikatnya, adalah musafir di dunia ini, dan setiap musafir memerlukan peta. Peta yang kita bahas hari ini adalah peta untuk perjalanan terakhir, perjalanan menuju hari akhir. Mungkin Anda seorang pemuda yang bingung mencari jati diri di tengah gelombang fitnah dunia maya, atau seorang ibu yang khawatir akan masa depan anak-anaknya di zaman yang serba tidak menentu ini, atau seorang pebisnis yang merasa kesulitan mencari keberkahan dalam usahanya karena tuntutan zaman yang semakin menjauhkan dari nilai-nilai agama. Jangan khawatir. Rasa ingin tahu Anda, kegelisahan Anda, dan bahkan ketakutan Anda, semuanya adalah tanda bahwa jiwa Anda haus akan kebenaran, haus akan petunjuk. Ini adalah indikasi bahwa Anda adalah bagian dari mereka yang Allah pilih untuk memahami realitas ini, untuk tidak tidur nyenyak di tengah badai. Anda adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri, untuk mengambil hikmah dari setiap tanda yang terbentang di hadapan kita. Baiklah, mari kita mulai dengan sebuah revelasi awal yang akan membuka mata Anda. Salah satu tanda kiamat kecil yang paling menonjol dan telah banyak terwujud adalah hilangnya amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Hr. Bukhari. Coba renungkan, di mana-mana kita melihat amanah disepelekan, baik dalam kepemimpinan, dalam pekerjaan, dalam hubungan, bahkan dalam perkataan. Kita menyaksikan korupsi merajalela, janji-janji yang diingkari, dan kepercayaan yang dikhianati. Ini bukan hanya fenomena global, tetapi juga terjadi di lingkungan terdekat kita. Masyarakat menjadi individualistis, dan mencari keuntungan pribadi di atas segalanya, tanpa mempedulikan hak orang lain. Hilangnya amanah ini berujung pada kekacauan sosial dan hilangnya keberkahan. Tapi tunggu, ada yang lebih penting dan lebih mengejutkan. Bukan hanya amanah dalam bentuk harta atau jabatan, amanah yang paling besar adalah amanah ilmu dan amanah agama. Banyak yang berani berbicara atas nama agama tanpa ilmu, banyak yang menyembunyikan kebenaran demi kepentingan duniawi. Inilah awal dari runtuhnya benteng-benteng keimanan. Namun, ini hanyalah permulaan. Apa yang akan saya ungkapkan di blok ke-6, yaitu tentang tanda-tanda kiamat kecil lainnya yang telah terwujud secara massal, akan jauh lebih mengejutkan dan akan membuat Anda menyadari betapa dekatnya kita dengan hari yang dijanjikan. Ini akan menjawab pertanyaan Anda tentang apakah tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi semua.
Saudaraku, konsekuensi dari mengabaikan atau memahami secara keliru tanda-tanda akhir zaman ini sangatlah besar. Jika kita acuh tak acuh terhadap peringatan-peringatan ini, kita akan terus terseret dalam arus kebingungan, terjebak dalam perangkap duniawi yang fana, dan kehilangan arah dalam menghadapi cobaan. Ibarat seorang pelaut yang berlayar tanpa memperhatikan kompas di tengah badai, ia pasti akan karam. Kita akan terus hidup dalam ketakutan dan kegelisahan, tanpa tahu bagaimana harus mempersiapkan diri. Kita mungkin akan mengira bahwa kehidupan ini hanyalah serangkaian kebetulan tanpa makna, dan akhirnya kehilangan tujuan hidup yang sesungguhnya. Namun, sebaliknya, memahami tanda-tanda ini dengan benar akan membawa kita pada ketenangan jiwa dan kekuatan iman. Kita akan mampu melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari rencana ilahi, dan setiap cobaan sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas diri. Kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih bertawakal. Kita tidak akan lagi mudah terprovokasi oleh fitnah, tidak akan tergoda oleh gemerlap dunia yang menipu, dan tidak akan merasa sendirian di tengah kegelapan. Justru, pemahaman ini akan memotivasi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbanyak amal kebaikan, dan untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama. Ini akan membimbing kita untuk fokus pada apa yang paling penting, yaitu persiapan untuk kehidupan abadi di akhirat. Dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan bahkan umat secara keseluruhan. Ini adalah sebuah kekuatan transformatif yang dapat mengubah kegelisahan menjadi harapan, dan ketakutan menjadi keberanian. Baiklah, sekarang tiba saatnya kita mengungkap lebih dalam tentang tanda-tanda kiamat kecil yang telah terwujud secara massal, dan inilah yang saya janjikan di awal. Selain hilangnya amanah, ada banyak sekali tanda-tanda kecil yang telah disampaikan Rasulullah dan kini bisa kita saksikan. Salah satunya adalah menjamurnya riba dan tersebarnya kemaksiatan. Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman, manusia tidak peduli lagi dari mana ia mendapatkan harta. Apakah dari yang halal atau yang haram? H.R. Bukhari. Lihatlah bagaimana sistem ekonomi kita dipenuhi dengan riba, bagaimana orang-orang mengejar keuntungan tanpa peduli halal haramnya, dan bagaimana nilai-nilai kejujuran dan keberkahan ditinggalkan. Bukan hanya itu, kemaksiatan merajalela, perzinaan, minum khamar, perjudian, dan berbagai bentuk dosa besar lainnya dianggap sebagai hal biasa. Bahkan direkayasa menjadi sebuah hiburan atau bagian dari gaya hidup. Ini adalah degradasi moral yang sangat cepat. Kemudian, munculnya banyak fitnah, seperti yang dinubuatkan Rasulullah, akan datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang pada pagi hari beriman dan pada sore harinya kafir, atau pada sore harinya beriman dan pada pagi harinya kafir. Ia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. H.R. Muslim. Fitnah-fitnah ini datang dalam bentuk informasi yang simpang siur, berita palsu, godaan media sosial, yang membuat kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Iman kita diuji setiap hari, bahkan setiap jam. Tapi tunggu, ada yang lebih penting. Yang paling menyedihkan adalah banyaknya orang yang berpura-pura alim, yang berbicara atas nama agama demi kepentingan dunia, dan banyak orang awam yang menganggap diri mereka lebih pandai dari ulama. Ini adalah tanda hilangnya keberkahan ilmu dan merajalelanya kebodohan yang tersembunyi. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, saudaraku. Salah satu tanda kiamat kecil lain yang sangat jelas adalah berlomba-lombanya manusia membangun gedung-gedung tinggi. Rasulullah bersabda, apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin lagi penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itulah di antara tanda-tandanya. H.R. Muslim. Dulu, Jazirah Arab adalah tanah tandus, dihuni oleh para penggembala kambing yang hidup sederhana. Kini, kita melihat bagaimana di sana berdiri pencakar langit yang menjulang tinggi, menjadi simbol kemewahan dan persaingan duniawi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi di seluruh dunia, mencerminkan ambisi manusia yang tak terbatas terhadap dunia fana. Ini adalah gambaran dari hadis yang berbicara tentang bagaimana kekayaan akan terkonsentrasi pada segelintir orang.
Tapi ada lagi yang lebih esensial, yaitu banyaknya terjadi gempa bumi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu diangkat, banyak terjadi gempa bumi, waktu terasa sangat singkat, fitnah bermunculan, dan pembunuhan merajalela. H.R. Bukhari. Sekarang coba perhatikan, berapa banyak gempa bumi yang terjadi setiap harinya di berbagai belahan dunia? Angkanya meningkat secara signifikan. Ini adalah peringatan alam yang nyata dari Allah. Dan yang terakhir dari tanda-tanda kecil yang paling mencolok, dan ini adalah bagian dari jawaban atas pertanyaan, apakah tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi semua, adalah semakin singkatnya waktu. Bukan berarti hari berkurang jamnya, tetapi keberkahan waktu yang hilang. Kita merasa waktu berjalan begitu cepat, satu hari terasa seperti 1 jam, 1 minggu terasa seperti 1 hari. Kita sibuk, tetapi sedikit sekali yang bisa kita capai, seolah waktu tidak cukup untuk menyelesaikan semua tugas. Ini adalah tanda hilangnya keberkahan waktu akibat dosa-dosa dan kelalaian manusia. Semua ini, saudaraku, adalah bukti nyata bahwa tanda-tanda kiamat sudah jelas. Inilah peringatan terakhir dari Rasulullah. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan. Metode lengkap untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat dan bagaimana mengoptimalkan hidup kita di tengah semua tanda ini. Ini adalah jawaban atas pertanyaan Anda sebelumnya dan juga pertanyaan, apa amalan terbaik untuk menghadapi kiamat? Pertama, perkuat iman dan tauhid Anda. Ini adalah pondasi. Kenalilah Allah dengan sebenar-benarnya, pahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Pelajari Al-Quran dan hadis dengan mendalam, bukan hanya membaca, tapi merenungi maknanya. Jangan mudah terpengaruh oleh aliran-aliran sesat atau informasi yang tidak berdasar. Kedua, tegakkan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Sholat adalah tiang agama, jembatan penghubung kita dengan Allah. Di zaman fitnah ini, sholat adalah benteng pertahanan terbaik. Ketiga, perbanyak sedekah dan berbuat baik kepada sesama. Harta yang paling kekal adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Rasulullah bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. H.R. Tirmidzi. Keempat, menjaga lisan dan perbuatan. Hindari ghibah, menggunjing, fitnah, dan perkataan kotor. Di zaman media sosial ini, fitnah lisan adalah senjata paling berbahaya. Rasulullah bersabda, keselamatan manusia terletak pada penjagaan lisannya. H.R. Tirmidzi. Kelima, tingkatkan ilmu agama dan amal syalih. Terus belajar, terus mengamalkan. Jangan pernah merasa cukup. Ilmu adalah cahaya yang akan membimbing kita di tengah kegelapan fitnah. Ini adalah metode yang telah diwariskan oleh Rasulullah dan para ulama salafus syalih, sebuah jalan keluar dari kegelisahan menuju ketenangan. Tapi tunggu, ada yang lebih penting dan sering terlewatkan. Selain amalan-amalan dasar tadi, ada beberapa amalan khusus yang sangat dianjurkan di akhir zaman. Pertama, memperbanyak doa dan zikir. Zikir adalah makanan hati, yang akan menguatkan jiwa kita di tengah badai. Bacalah zikir pagi petang, istighfar, dan shalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Doa adalah senjata mukmin. Kedua, membaca dan menghafal surah Al-Kahfi. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. H.R. Muslim. Ini adalah perlindungan langsung dari fitnah terbesar akhir zaman, Dajjal. Ketiga, bergaul dengan orang-orang syalih. Lingkungan sangat mempengaruhi iman kita. Di tengah zaman yang penuh godaan, berkumpul dengan mereka yang beriman akan menguatkan kita. Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapakah teman dekatnya. H.R. Abu Dawud. Keempat, istiqomah dalam berhijrah menuju kebaikan.
Jika ada kebiasaan buruk, segera tinggalkan. Jika ada kebaikan yang bisa dilakukan, segera laksanakan. Perubahan kecil yang konsisten akan membawa dampak besar. Kelima, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ini bukan berarti pesimis, tapi realistis. Pelajari ilmu survival, siapkan bekal seperlunya, dan tanamkan dalam diri sikap tawakal. Semua ini adalah bagian dari bagaimana mengoptimalkan dan menerapkan pemahaman kita tentang akhir zaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak hanya sekadar tahu, tetapi juga siap menghadapinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada akhir perjalanan kita hari ini. Kita telah melihat dengan jelas bahwa tanda-tanda kiamat sudah jelas. Inilah peringatan terakhir dari Rasulullah. Kita telah belajar bahwa kekacauan yang kita lihat, kegelisahan yang kita rasakan, semuanya adalah bagian dari nubuat agung yang telah disampaikan berabad-abad yang lalu. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kita dari kelalaian. Untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini fana, dan akhirat adalah tujuan abadi. Saya berharap Anda tidak hanya sekadar mendengar, tetapi juga meresapi setiap kata yang telah saya sampaikan. Jadikan ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan besar dalam hidup Anda. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, kejar ilmu dan amal syalih, perkuat hubungan Anda dengan Allah, dan tebarkan kebaikan dimanapun Anda berada. Ingatlah selalu, Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian di tengah badai. Dia akan selalu memberikan petunjuk bagi mereka yang mencari, dan kekuatan bagi mereka yang berjuang. Mari kita akhiri dengan sebuah doa yang penuh harap, yang akan menjadi penutup bagi perjalanan spiritual kita hari ini dan insya Allah akan menjadi bekal bagi kita semua di hari akhir nanti. Inilah jawaban akhir atas pertanyaan, apa amalan terbaik untuk menghadapi kiamat, dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan ketenangan. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan MU. Ya Allah, bimbinglah kami di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat dan dimurkai. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman yang mendalam tentang agama MU, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba MU yang selalu mengingat MU, bersyukur kepada MU, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepada MU. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah-fitnah dunia dan fitnah Dajjal, dari siksa kubur, dan dari siksa neraka. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah rezeki kami, dan kuatkanlah iman kami agar kami senantiasa istiqomah di jalan MU hingga akhir hayat kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau ridhai, yang kelak dapat berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga MU. Limpahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.